Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Abarsal Channel. Pada kesempatan kali ini, izin untuk menyampaikan sebuah video tutorial tentang bagaimana cara menginput nilai di Erapod Kurikulum 2013. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Abarsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada video yang baru diunggah di Abarsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Langsung saja, untuk mengentry nilai di aplikasi Erapod Kurikulum 2013, tentunya kita harus terlebih dahulu login sebagai guru, di mana pada saat ini tampilan yang saya sajikan adalah saya sudah login dan berada di dashboard akun guru untuk mengentry nilai di Erapod Kurikulum 2013. Nah, langkah yang pertama yang harus Bapak dan Ibu sekalian lakukan adalah memperhatikan data kompetensi dasar terlebih dahulu. Ya, selain mengaktifkan data kompetensi dasar ini sendiri, caranya adalah tinggal mengaktifkan kompetensi dasar Permen 2013-37. Nah, di sini langsung diaktifkan. Dia langsung aktif nantinya. Jadi semua kompetensi dasar di sini sudah aktif, sementara kurikulum daruratnya juga aktif. Jadi yang perlu perhatikan adalah ini. Kemudian apabila tidak ingin menggunakan kurikulum darurat, silakan nonaktifkan kompetensi dasar perjanjian ini. Oke. Jadi kita hanya menggunakan kurikulum menggunakan KD untuk kurikulum 2013 saja. Ini di Erapod Kurikulum 2013 tentunya. Kemudian juga kita akan memperhatikan tentang data capaian fase akhir fase. Ini berhubungan dengan dimensi profil pelajar Pancasila atau V3. Nah, di sini elemen-elemennya yang tentunya kita tidak nilai karena kita tidak bertindak sebagai seorang wali kelas. Oke, langsung saja untuk menginput nilai. Terlebih dahulu kita pergi ke menu input data dan nilai. Selanjutnya input tujuan pembelajaran. Ya, di bagian input tujuan pembelajaran ini sendiri saya sudah mempersiapkan tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan di semester ini, di mana yang baru saya siapkan hanya ada dua tujuan pembelajaran, di mana agar Bapak dan Ibu sekalian ketahui, jika Bapak dan Ibu sekalian memiliki banyak sekali tujuan pembelajaran yang telah diajarkan, Bapak dan Ibu sekalian tentunya harus menyingkat atau memadatkan tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu sekalian agar nantinya proses penilaian pada input tujuan pembelajaran tidak terlalu banyak, atau pada proses input nilai tidak terlalu banyak yang harus diklik. Dan untuk hal tersebut, misalnya seperti ini, saya contohkan saja salah satu RPP dari teman saya untuk kurikulum 2013, yaitu RPP. Di sini dia memiliki 6 tujuan pembelajaran, dan agar semuanya itu bisa lebih mudah, maka Bapak dan Ibu sekalian tinggal menggunakan KKO-nya saja. Misalnya di sini KKO-nya atau kata kerja operasionalnya adalah mendeskripsikan, mempresentasikan, mendeskripsikan dan mempresentasikan, dan yang lebih detailnya adalah pluralitas, kemudian konflik dan kehidupan sosial, distant konflik dan kehidupan sosial, integrasi sosial dan integrasi sosial. Seperti itu saja. Maka dan semuanya ini ada pada proses pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, oleh sebab itu saya mencoba untuk memadatkan 4 tujuan ini sendiri. Kalau ini ada 6, maka saya bisa mencontohkannya itu menjadi 3. Misalnya seperti ini, mendeskripsikan dan mempresentasikan pluralitas masyarakat Indonesia. Seperti itu saja. Atau yang lebih mudahnya itu Bapak dan Ibu sekalian gunakan materi pokoknya saja, karena semuanya materi ini ada di materi pokok. Misalnya mendeskripsikan, mengidentifikasi dan juga mempresentasikan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Seperti itu adalah salah satu hal yang coba saya terapkan, karena untuk proses pembuatan Erapod sendiri kita harus memadatkan tujuan pembelajaran yang kita miliki atau yang telah kita ajarkan. Oke, sebagai contoh, untuk menginput
tujuan pembelajaran adalah proses pertama dalam proses menginput nilai di Erapod Kurikulum 2013. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, silakan tambah tujuan pembelajaran. Kemudian pilih kelasnya, misal kelas 8. Kemudian inputnya saya coba contohkan 2 saja. Nah, seperti ini. Mata pelajaran yang ingin dibuat adalah misalnya EPS. Nah, selanjutnya saya sudah mempersiapkan tujuan pembelajaran yang telah saya buat, mendeskripsikan dan mempresentasikan pengaruh interaksi sosial seperti ini. Oke, kita paste saja. Ya, sekali lagi untuk pembuatan tujuan pembelajaran ini sendiri khusus untuk Erapod, kalau bisa itu tinggal Bapak dan Ibu sekalian padatkan kalimatnya supaya lebih ringkas, karena di sini maksimal hanya 100 karakter. Jadi jangan lebih dari 100 karakter untuk semuanya ini. Jadi setelah itu ini sudah dibuat atau dimasukkan, silahkan klik simpan. Proses simpan tujuan pembelajaran sudah selesai. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian bisa menghapus apabila ada terjadi kesalahan atau mengedit kembali jika ingin memperubah tujuan pembelajarannya, dan terakhir klik simpan jika ingin menyimpannya. Nah, seperti ini. Maka proses input tujuan pembelajaran sudah selesai pada proses yang pertama. Selanjutnya adalah input nilai. Setelah input nilai, kita pilih kelas yang ingin kita nilai, kemudian mata pelajarannya, misalnya EPS. Nah, di sini telah saya masukkan nilainya, misalnya seperti ini. Kita coba untuk mengklik pencapaian kompetisi yang tercapai. Kita seperti ini saja. Kemudian ini anggap seperti ini seperti ini. Oke. Terakhir, ketika sudah kita semua isi, nilainya kita klik simpan. Oke, sudah selesai. Kita coba buka lagi, apakah sudah tercentang semuanya untuk yang tadi? Ya. Sudah. Selanjutnya untuk 4 orang ini saja kita lakukan terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat setelah kita menginput semuanya selesai. Sebagai contoh saya mencontohkan 4 saja, 4 siswa. Setelah kita simpan, selanjutnya kita proses deskripsi. Kita proses deskripsi, kita pilih kelasnya, dan selanjutnya pilih mata pelajarannya. Nah, maka di sini deskripsinya sudah selesai dibuat, dan di sini ada 2 kolom, yakni proses sini, maka proses deskripsinya pun telah dibuat secara otomatis, dan terakhir klik simpan untuk menyimpannya. Oke, sudah selesai. Nah, selain kita bisa menginput secara manual, yaitu secara manual seperti yang saya contohkan yang tadi, misalnya seperti ini. Selain kita bisa membuat atau mengklik kompetensi atau capaian nilainya secara manual, menginput nilai secara manual, atau juga mengklik deskripsinya secara manual, kita juga bisa melakukan import nilai dengan mengklik import nilai. Selanjutnya memilih kelas yang ingin kita nilai dan juga mata pelajaran yang kita nilai. Selanjutnya kita bisa mengedit format yang bisa diedit atau download format kosong. Kita coba contoh yang download format edit saja. Setelah itu kita coba buka format nilainya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai yang sebelumnya kita telah input secara manual tadi. Kemudian capaian kompetensinya ini bukan tujuan pembelajaran yang kita masukkan, akan tetapi deskripsi dari nilai yang kita buat. Misalnya deskripsinya kompetensi mendeskripsikan dan mempresentasikan tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, dan mengidentifikasikan serta mendeskripsikan tentang interaksi kerukunan dalam kehidupan negara-negara ASEAN sudah tercapai maksimal. Seperti itu. Dan ingat, untuk proses deskripsinya itu tidak lebih dari 300 karakter. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, selain harus menyesuaikan karakternya, juga berpikir tentang bagaimana cara proses membuat kata-kata dalam proses deskripsi nilai tersebut. Setelah prosesnya selesai, silahkan diimport saja. Misalnya seperti itu tadi. Silahkan diklik. Untuk mengimportnya, silahkan klik file, pilih file, kemudian pilih ini, dan selanjutnya upload data nilai. Dan sini kan kosong karena kita kosongkan tadi, dan terakhir simpan data nilai.
Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan jangan lupa memberikan komentar jika ada hal yang masih kurang jelas atau juga Bapak dan Ibu sekalian alami kesulitan ketika mempraktekannya. Dan yang paling terakhir, jangan lupa like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe tentunya, dan share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian, agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.